Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita balik lagi dengan tema masihkah bernostalgia dengan dosa. Nah, mungkin di sini Ustadz, para pendengar pengen tahu gimana pendapat para ulama tentang hukum taubat yang kita sudah berjanji dalam hati bahwasanya kita sudah tidak ingin melakukannya lagi, tapi terkadang masih sering khilaf akan berbuat dosa. Nah, bagaimana itu Ustaz hukumnya? Baik, pertama Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menerima taubat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya telah menyebutkan syarat-syarat seseorang itu bertaubat. Di antaranya dia menyesali. Nah, ketika dia menyesali apa yang dia lakukan dari dosa tersebut, dan kemudian dia tidak mengulangi kembali, ya, berazam kuat untuk tidak mengulangi kembali dosa tersebut. Allah tahu nggak? Ya. Allah tahu kan? Ketika dia di hari itu dia berazam kuat. Allah Maha tahu apa yang ada di isi hatinya. Benar. Allah pula yang mengampunkan dosanya. Kemudian dengan berjalannya waktu, ya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, ya mungkin salah pergaulan, atau mungkin dia jauh dari majelis ilmu, atau mungkin dia terjatuh dalam satu dosa yang lain, kemudian akhirnya dosa tersebut mendatangkan dosa dia yang sebelumnya. Dia berbuat lagi dosa yang sebelumnya. Apakah dosa yang sebelumnya tadi itu juga kembali lagi jadi catatan amalan kejelekannya? Maka wallahu a'lam bishawab, Rasulullah mengatakan at-taubah yuhdam bima qablahu. Taubah itu menghancurkan yang sebelumnya. Ya, kalau memang seandainya ketika dia bertaubat, dia menjalankan apa yang disebutkan syarat-syarat bertaubat, maka dosanya sudah diampunkan, dosa waktu itu. Nah, ketika dia berbuat dosa yang lain lagi dengan dosa yang sama 1 bulan, 2 bulan setelahnya, maka wallahu a'lam bishawab, yaitu dihitung lagi dosa yang baru buat dirinya. Karena yang lalu sudah bertaubat. Tapi kalau seandainya yang lalunya dia belum bertaubat, Allah Maha tahu isi hatinya. Ya, karena nggak enakan, ya karena mungkin mau menikah, ya nanti kalau sudah dapat istri, ya mungkin nantilah kita pikir-pikir lagi bagaimana kan. Akhirnya dia berbuat lagi dengan dosa. Allah tahu apa isi hatinya. Tetapi kita sebagai seorang nggak bisa kita mengatakan berarti ente dulu nggak benar ente taubatnya itu, makanya ente jatuh lagi. Ya, itu bukan urusan kita, itu urusan hati dia. Apa yang dulunya dia bertaubat, nampak darinya kebaikan, udah itu yang kita terima. Adapun selanjutnya itu urusan dia, jadi tidak bisa kita kaitkan dengan sesuatu yang lalu. Namun ada hal yang penting yang kita harus ketahui, bahwasanya musuh kita ini, syaitan alaihi laknatullah, dia memiliki senjata waswas khannas. Apa itu waswas? Waswas ia menghias-hiasi di mata kita, di hati kita, lezatnya berbuat dosa dan lezatnya berbuat maksiat. Iya. Yang kemudian dengan godaan syaitan itu membuat seseorang itu tertarik untuk berbuat dosa. Dia jatuh dengan dosa. Nah, syaitan punya senjata yang kedua, khannas. Dia kabur, lari. Nah, ketika dia kabur, disitulah kita menyesal. Waduh, kenapa saya begini? Tetapi yang anehnya, kita sebagai manusia berulang lagi. Nah, kita sudah berbuat dosa, dia si syaitan, wah ini nikmat, begini dan begini. Sudah kita lakukan, lari dia kan, nyesal kan. Besok di kibulun yang sama, di tempat yang sama lagi, di lubang yang sama. Jadi jangan sampai ini kemudian sampai kepada yaumul qiyamah. Dalam arti kata nanti Allah akan memberikan izin kepada iblis untuk menyampaikan khutbahnya kepada pengikutnya di dunia ini. Ya, innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa'adtukum fa akhlaqtukum. Ya, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dan janji tersebut telah hak adanya. Adapun saya juga telah berjanji kepada kalian dan aku telah menyelisih janjinya. Maka na'alaikum min sultan illa da'autukum fastajabtum li. Tidak ada punya kekuatan apapun aku kepada kalian. Aku cuma ngajak kalian. Tiba-tiba kalian ikut. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan diriku, salahkan dirimu sendiri. Ya enggak? Ini sebenarnya kan kita sebagai orang yang punya akal, ngerti bagaimana sakitnya setelah syaitan itu khannas. Setelah syaitan itu lari, setelah menggoda kita berbuat maksiat, besoknya buat lagi. Padahal Rasulullah mengatakan al-muslim itu tidak jatuh pada lubang yang sama. Ini harus kita fahami dalam kehidupan kita. Jangan sampai ini berlarut sampai kita mati, akhirnya kita menjadi
ya audien ya ketika iblis berkhutbah nanti di atas mimbarnya dalam nerakanya Allah, ya dan billah. Padahal ini sebagai bentuk kasih sayang Allah, sudah ada akal yang kita harus merenungi. Ternyata nggak ada hal yang harus kita mengikuti gerakan langkah-langkah syaitan dalam dia menggoda anak manusia untuk berbuat dosa. Karena itu cuman kenikmatan yang sesaat, sebagaimana telah kita nukilkan dalam kiat-kiat agar menjauhi dosa. Syahwat itu kenikmatannya cuman sesaat, cuman kesengsaraannya itu sangat besar, sangat lama.